Devan kelihatan sangat marah. Apa aku pura-pura tidak tahu ya? Devan, aku sudah selesai. Ayo kita pulang. Apa kamu juga melihatnya, Ana? Melihat apa? Masa kamu tidak lihat tadi Selin dengan cowok lain? Oh, yang tadi itu Selin. Aku pikir bukan Selin. Soalnya aku hanya melihat sekilas. Mungkin itu papahnya atau kakaknya. Tidak mungkin papanya semudah itu. Devan, ayo bangun. Mama dan Papa menunggu kamu untuk makan malam bersama. Kalian makan saja duluan, aku tidak mau makan malam. Kenapa memangnya? Apa kamu sakit? Tidak, aku hanya sedang malas saja untuk makan malam. Tapi Papa dan Mama menunggu kamu untuk makan malam bersama. Kakak kan bisa tinggal bilang saja aku tidak mau makan. Ya sudah kalau begitu, kalau nanti kamu sakit, jangan menyusahkan kami. Tidak, aku tidak akan menyusahkan kalian. Kamu lihat sendiri kan, Catherine. Devan lebih memilih menarik tangan Ana dibanding tangan kamu. Kasihan sekali, ternyata cowok yang kamu sukai malah suka dengan sahabatmu sendiri. Setidaknya Ana lebih baik dari kamu. 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날 우리의 사랑을 약속했죠. 난 Stop Devan, stop dulu. Ada apa? Kamu kan biasa menurunkan aku di sini. Aku turun di sini saja. Kirain ada apa? Tidak usah, hari ini aku tidak menjemput Selin. Tumben. 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 그런 내게 Selin, tunggu sebentar. Kok kamu tidak bareng Devan? Aku tadi bareng Farel. Bareng Farel? Memangnya Devan tidak menjemput kamu? Aku menyuruh Devan untuk tidak menjemputku karena aku ingin bareng Farel. Loh, kok tumben? Ya, aku lagi bosen saja sama Devan. Enak ya kalau punya cowok lebih dari satu. Iyalah, kita kan harus memanfaatkan potensi yang ada. 지금 순간이 천국인 거죠. 바보처럼 Loh, itu Devan sama siapa? Kayaknya aku belum pernah lihat cewek yang dibonceng Devan. 오늘 또 내일 시간이 간대도 그댄 영원한 내 안에 보석이죠. Oh, jadi kamu begini, sekali nggak jemput aku langsung bawa cewek lain. Salah kamu sendiri, kenapa tidak mau aku jemput? Ya kan tadi aku bilang aku dianterin papa aku sekalian dia berangkat kerja. Siapa cewek itu? Tanya saja sendiri sama orangnya. Aku Ana, Selin, maaf ya sudah membuat kamu bingung. Hah, Ana saudara angkat kamu? Kok beda banget? 그런 내게 그대 Kamu kelihatan sangat cantik, Ana. Terima kasih, Mon. Tumben kamu mau berangkat bareng Ana. Kan kamu dulu pernah bilang malu kalau berangkat bareng sama Ana. Ya karena Ana itu kan saudaraku, mana mungkin aku membiarkannya jalan sendirian. Oh, jadi sekarang kamu begitu. Kok kalian jadi pada ribut? Maafkan aku ya, Selin, tapi kamu tidak perlu cemburu padaku. Cemburu? Untuk apa aku cemburu padamu? Sudah jelas-jelas kan level kita berbeda. Sudahlah, aku mau masuk dulu. Ayo anak, kita masuk. 바보처럼 자꾸 행복한 눈물이 흘러요. 오늘 또 내일 시간이 간대도 Jujur Sel, Ana itu cantik banget sekarang. Padahal dia cuma merubah gaya rambutnya, tapi kelihatan jadi sangat berbeda. Halah, sama aja kok bagi aku nggak ada bedanya. 그대라는 걸난 그대밖에 알지 못하는 바보 같지만 가슴이 아는 한 가지가 있죠. 그대 없는 난 내가 될 수 없음을
Ana, kamu potong rambut ya? Wah, Ana, kamu kelihatan lebih fresh. Iya betul, ternyata selama ini kamu memendam kecantikan kamu ya di balik rambutmu yang kusut kemarin. Rambut aku yang kusut kemarin? Memangnya rambutku yang kemarin beneran kusut? Ya, maksudku rambutmu yang kemarin kan tidak kelihatan rapi. Kalau sekarang kamu benar-benar terlihat lebih rapi, Ana. Iya betul, apa aku juga perlu potong rambut juga ya seperti kamu? Jangan, nanti kita seperti anak kembar. Ah, bisa saja kamu, Ana. Ya sudah, aku mau ke kelas dulu ya. Oke, Ana. Iya, maaf ya, Cat. Aku sudah sampai kelas. Kamu langsung jalan saja ke sini. Loh, itu si Ana. Apa dia potong rambut? Ana, sejak kapan kamu potong rambut? Baru kemarin. Kamu terlihat sangat berbeda, Ana. Kamu terlihat lebih cantik. Terima kasih. Berarti kemarin-marin aku tidak cantik ya? Kan aku bilang sekarang kamu lebih cantik. Berarti kemarin-kemarin juga kamu sudah cantik. Oh begitu, terima kasih ya. Aku serasa ingin terbang. Kami pikir tadi kamu murid baru, Ana. Ternyata si Ana, siswi teladan kita. Jujur kamu terlihat sangat berbeda loh, Ana. Pasti kamu diajak mama kamu ke salon ya? Iya sih, aku diajak ke salon tapi bukan sama mama aku. Loh, terus sama siapa? Sama kakak aku. Wah, enaknya punya kakak yang sangat perhatian sama adiknya. Ana, sepertinya ada satu yang kurang dalam hidup kamu. Apa itu? Pacar, dan aku mau kok Ana jadi pacar kamu. Tapi sepertinya aku yang tidak mau sama kamu, Gil. Kok pada kumpul-kumpul di mejanya Ana? Ngapain nih pada kumpul-kumpul di sini? Selamat pagi, Catherine. Maaf ya, tadi aku berangkat duluan ke sekolah. Ana, kamu Ana? Ya ampun, Ana, kamu beda banget. Kamu kok nggak ngajak-ajak aku potong rambut, Ana? Wajah kamu terlihat lebih fresh loh, Ana. Iya, terima kasih, Cat. Ini juga aku dadakan kok, nggak ada niatan untuk potong rambut sebelumnya. Aku jadi pingin ngerubah gaya rambut juga deh. I don't wanna be sit on the if you can't see me, I'll say way to go. Maybe way to go. Yeah, what I have to be. I don't know that I something I should've done now. I'm strong in this night, and I Besok kita jadi nge-mall lagi kan, Dev? Aku pengen banget loh beli sepatu model terbaru itu. Kira-kira kalau besok kita kesana masih ada tidak ya? Maaf Sel, sepertinya besok aku tidak bisa. Loh, memangnya kenapa? Maaf Sel, aku tidak bisa sering-sering untuk jalan denganmu sekarang. Soalnya sepertinya mama dan papaku sudah mulai curiga. Kok gitu sih? Padahal kan aku pingin banget sepatu itu. Aku juga minta maaf Sel, tidak bisa sering-sering membelikan kamu barang lagi. Soalnya mama dan papaku membatasi uang jajanku. Kan kamu bisa minta dari Ana. Aku tidak mungkin terus-terusan meminta jatah uang jajan Ana. Oh, jadi sekarang kamu udah gak sayang lagi sama aku? Aku sangat tulus menyayangi kamu, Sel. Bahkan kamu tahu sendiri kan, aku tidak pernah meminta apapun sama kamu. Jadi maksud kamu kalau aku meminta sesuatu dari kamu, aku tidak mencintaimu dengan tulus? Bukan begitu maksudku, Sel. Kita juga kan masih sekolah, jadi aku belum punya penghasilan apa-apa untuk memberikan kamu barang-barang yang kamu minta. Kalau begini buat apa aku pacaran sama kamu? Ana,
Kamu udah bilang ke Devan belum tentang Selin? Sudah, tapi dia malah marah-marah bilangnya aku menjelek-jelekan Selin. Ngapain kalian ngomong pakai bisik-bisik segala? Tahu nih ngapain sih kalian pakai bisik-bisik? Kasih tahu kita lah kalian ngomongin apa. Maaf ya, ini urusan cewek-cewek, kalian gak boleh ikut campur. Halah, paling juga yang kalian bicarain tentang cowok, ya kan? Kalau ada cewek yang lagi ngomong bisik-bisik, apalagi yang mereka omongin pasti tentang cowok. Kepo banget sih kalian, pengen tahu aja apa yang kita omongin. Udah makan-makan. Cepetan ya, jangan lama-lama. Iya, cuma sebentar kok. Yang mana ya? Aku jadi bingung kalau beli sendiri, biasanya sama mama. Lama banget sih anak. Loh, itu bukannya Selin? Bersama siapa dia? Kenapa harus bergandengan tangan? Kita mau lanjut kemana lagi nih? Mau nonton dulu atau mau makan dulu? Enaknya sih kita nonton dulu, setelah itu baru kita dinner. Belanjanya sudah kak, ini saja. Apa ada mau tambahan lagi? Iya sudah mbak, ini saja. Baik kak, saya hitung dulu ya. Iya mbak, silahkan. Loh, itu bukannya Selin? Sama siapa dia? Devan. Sudah ya kak, totalnya jadi 123.000. Oh iya mbak, 123.000 ya. Benar saja kata Ana, dia sudah pasti mempunyai cowok lain selain aku. Devan kelihatan sangat marah. Apa aku pura-pura tidak tahu ya? Devan, aku sudah selesai. Ayo kita pulang. Apa kamu juga melihatnya, Ana? Melihat apa? Masa kamu tidak lihat tadi Selin dengan cowok lain? Oh, yang tadi itu Selin. Aku pikir bukan Selin. Soalnya aku hanya melihat sekilas. Mungkin itu papahnya atau kakaknya. Tidak mungkin papanya semudah itu. Dan kalaupun kakaknya, tidak mungkin dia bergandengan tangan saat berjalan. Dan aku juga mendengar kalau dia akan pergi nonton dan makan malam bersama. Bagaimana kamu di sekolah hari ini, Ana, dengan rambut baru kamu? Mama yakin pasti semua teman-temanmu sangat terkejut kan melihat penampilan baru kamu. Iya mah, kata mereka Ana penampilannya sangat berbeda sekali. Kelihatan lebih fresh dan mereka semua pangling. Jangankan mereka, Mama saja sampai tidak mengenalimu kemarin. Pasti banyak cowok-cowok juga yang bakal naksir kamu nanti. Mama bicara apa sih? Kenapa malah membahas masalah cowok? Ana kan masih sekolah. Ana dan Devan tidak ada yang boleh pacaran dulu. Mereka harus benar-benar fokus dengan sekolah mereka. Iya, Pak. Mama kan hanya menggoda Ana. Ingat ya kata-kata Papa, Ana, kamu harus benar-benar fokus sekolah. Tidak usah memikirkan tentang pacaran-pacaran dulu ya. Iya Pak, Ana mengerti. Dan untuk kamu, Revan, Papa rasa usia kamu sudah cukup untuk mencari pasangan. Iya bener loh Revan, kamu kan sudah mau 25 tahun. Mama rasa kamu juga sudah perlu untuk mencari-cari pasangan. Tapi Revan belum kepikiran untuk menikah, Mah. Mama kan tidak menyuruh kamu untuk
untuk langsung nikah, Revan. Ya, setidaknya kamu bisa mencari-cari dulu untuk menjadi pendamping hidupmu nanti. Biar nggak salah pilih. Ya, karena mama tahu betul wanita zaman sekarang. Ada yang hanya mengincar materinya saja, ada yang hanya mengincar tampangnya saja, dan ada juga yang hanya mengincar profesinya saja. Kamu harus benar-benar teliti untuk mencari pasangan. Iya mah, sebentar lagi anak kan sudah mau lulus sekolah. Apa saat lulus sekolah nanti anak sudah boleh pacaran mah, Pak? Loh, kenapa kamu menanyakan hal itu? Ya, siapa tahu sudah ada pria yang anak sukai. Kalau anak masih tidak boleh papa izinkan. Soalnya dia kan akan masuk kuliah. Dan kuliah itu lebih berat dibandingkan sekolah. Jadi anak harus benar-benar fokus untuk kuliahnya. Setelah lulus kuliah nanti baru papa dan mama memberikan kebebasan untuk kalian. Tapi itu juga harus dengan batasan-batasan yang wajar. Ini Devan kemana sih? Dari tadi mama panggilin kok belum turun-turun juga? Enggak biasa-biasanya dia, mama sudah panggilin 3 kali loh ini. Biar Ana panggilkan ke kamarnya ya, Mah. Jangan, biar Kak Revan saja yang memanggilnya. Iya Revan, tolong dipanggilkan dulu. Kita semua sudah pada lapar. Ana, sebentar lagi kan kamu mau ujian. Kamu sudah kepikiran belum ingin masuk universitas mana dan mengambil jurusan apa? Belum kepikiran sama sekali, Mah. Tapi Ana sih ingin membantu Mama dan Papa di kantor. Apa mungkin Ana harus mengambil jurusan bisnis? Devan, ayo bangun. Mama dan Papa menunggu kamu untuk makan malam bersama. Kalian makan saja duluan, aku tidak mau makan malam. Kenapa memangnya? Apa kamu sakit? Tidak, aku hanya sedang malas saja untuk makan malam. Tapi Papa dan Mama menunggu kamu untuk makan malam bersama. Kakak kan bisa tinggal bilang saja aku tidak mau makan. Ya sudah kalau begitu, kalau nanti kamu sakit jangan menyusahkan kami. Tidak, aku tidak akan menyusahkan kalian. Ana, apa kamu tahu sebenarnya Kak Revan itu sudah punya pacar atau belum? Tidak, Mah. Ana tidak tahu sama sekali. Soalnya Kak Revan memang tidak pernah cerita apa-apa tentang wanita. Katanya Devan tidak mau makan malam, Mah, Pak. Loh, lagi kenapa sih tuh anak? Apa mungkin dia sedang sakit? Tidak, Pak. Dia hanya bilang kalau dia sedang malas makan. Mah, boleh Ana ke kamarnya Devan untuk mengajaknya makan? Ya sudah Ana, coba kamu bujuk, siapa tahu dia mau. Memang si Devan lagi ngapain di kamarnya? Sedang tiduran di tempat tidur saja, Mah. Apa mungkin dia sedang ada masalah? Apa dia sudah punya pacar lalu putus dengan pacarnya? Devan, ayo bangun. Mama dan Papa menunggu kamu untuk makan malam. Kalian kenapa sih? Kan aku sudah bilang kalian makan saja. Aku sedang malas untuk makan malam. Kamu mau Papa dan Mama tahu kalau kamu seperti ini tuh gara-gara cewek. Kamu tidak boleh menunjukkan rasa sedihmu di depan mereka. Setidaknya kamu harus makan bersama kami walaupun hanya sedikit. Aku benar-benar tidak nafsu makan. Devan, cewek di dunia itu banyak, gak cuma Selin. Kamu bisa mendapatkan cewek yang lebih baik daripada Selin. Apa benar yang kamu katakan waktu itu tentang Selin kepadaku? Kalau sebenarnya Selin itu hanya memanfaatkan aku. Ya benarlah, aku mendapat informasi tersebut dari sumber yang terpercaya. Dan sumber tersebut mendengar langsung pembicaraan Selin dengan temannya di toilet. Sudahlah, untuk apa kamu bersedih untuk wanita seperti Selin? Ayo kita makan dulu, kasihan loh Papa dan Mama menunggu dari tadi. Aku benar-benar tidak nafsu makan. Ah, percuma ngomong sama kamu, ayo cepat turun. Aku tidak mau, Ana. Aku tidak mau makan. Kasihan Mama dan Papa, Devan. Memangnya kenapa sih kalau aku tidak mau makan? Kalian makan saja. Ah, udah jangan berisik. Bagaimana pekerjaan kamu, Revan? Lancar-lancar saja, Mah. Tidak ada kendala. Apa kamu masih nyaman menjadi seorang psikolog? Tentu saja, Mah. Kenapa Mama bertanya seperti itu? Ya, siapa tahu kamu berkeinginan untuk membantu Mama dan Papa di kantor. Oh, akan Revan pikirkan nanti, Mah. Mah, Pah, Ana bawa tersangkanya nih. Devan, kamu kenapa sih dari tadi dipanggilin gak mau turun? Kami ini sudah menunggu kamu dari tadi. Kan Devan sudah bilang, Mah. Devan tidak mau makan. Tidak mau makan, kalau sakit siapa yang repot? Kan mama-mama juga yang repot. Ayo cepat duduk dan makan, Devan. Tidak usah banyak bicara. Sudah, ayo semuanya kita makan malam dulu.
Ana, memangnya sebenarnya ada apa dengan Devan? Kenapa dia tiba-tiba seperti itu? Apa ada masalah di sekolah kalian? Ana tidak tahu kak, tidak ada masalah apa-apa kok di sekolah. Mungkin memang dia lagi malas saja kali kak. Apa Devan masih suka bersikap buruk padamu? Kak Revan bicara apa? Devan tidak pernah bersikap buruk pada Ana. Kamu tidak perlu berbohong, Ana. Kak Revan tahu dari dulu Devan tidak begitu suka sama kamu kan? Karena dia merasa kamu merebut perhatian papa dan mama. Ya itu dulu, tapi sekarang Devan sangat baik kok kak pada Ana. Apa kamu benar-benar tidak berbohong? Iya Kak Revan, Ana tidak berbohong. Ya syukurlah kalau begitu. Ya sudah, kakakmu masuk kamar dulu ya. Kamu lanjutkan saja mengerjakan tugasnya. Siap Kak Revan. 그런 내게 그댄 내게 빛이 돼 주었죠 내 손에 새겨진 Apa Devan benar-benar baik-baik saja? 약속 Loh kok dia tidak ada? Kemana dia? 않는 꽃이 되어 변치 않을 거예요 My love 지금 순간이 천국인 거죠 바보처럼 자꾸 Tugasku sudah selesai, apa kamu tidak mau melihat tugasku? Nanti saja, aku sedang malas menyalin tugasmu. Nanti, kalau nanti-nanti aku tidak akan memberitahumu. Ya sudah, aku bisa mengerjakannya sendiri. Yakin kamu bisa mengerjakannya sendiri? Selama ini kan kamu selalu menyalin tugasku. Mulai saat ini aku tidak akan menyalin tugasmu lagi. Dan aku juga tidak akan menyuruh kamu untuk membantu tugas salin lagi. Wah, syukurlah kalau begitu aku terbebas. Maafkan aku ya Ana, aku sangat menyesal tidak percaya padamu. Tidak apa-apa, santai saja. Lalu bagaimana nanti selanjutnya hubungan kamu dengan Selin? Mungkin aku akan memutuskan hubungan kami. Mungkin. 향기 잃은 꽃 같은 그런 내게 그댄 내게 향기를 주었죠 내 손 I don't wanna be vivid on the If you can't see me, I'll say a way to go Make a way to go Yeah, where do I have to be? I don't know that I someday I should have done know I was drunk in this night and Selin, kamu sudah mengerjakan tugas kimia belum? Aku belum mengerjakannya nih, soalnya susah banget. Nanti aku lihat tugas kamu ya. Tenang aja, aku kan sudah menyuruh Devan untuk mengerjakannya. Aku mau tanyakan dulu ya ke Devan. Ya sudah, sana tanyakan. Nanti aku lihat ya. Sip. Udah oke lah ya penampilanku. Devan, tugas kimia aku sudah kamu kerjakan belum? Tugasnya akan dikumpulkan besok. Kalau sudah, kasih tahu ke aku dong hasil tugasnya. Maaf Selin, aku belum mengerjakannya. Loh, kok belum kamu kerjakan sih Devan? Aku kan sudah memberikan ke kamu beberapa hari yang lalu. Maaf Selin, mulai sekarang kamu kerjakan saja tugas kamu sendiri. Loh, kok kamu begitu sih? Kan kamu juga menyuruh Ana mengerjakannya, bukan kamu sendiri yang mengerjakannya. Ya maka dari itu aku tidak mau menyuruh Ana lagi mengerjakan tugasmu. Mulai sekarang kamu bisa mengerjakan tugas kamu sendiri. Si Selin dan Devan kenapa tuh? Sepertinya mereka sedang berdebat. There's nothing out of me to me, yeah. Kok kamu sekarang jadi berubah banget sih Devan sama aku? Kamu udah gak mau lagi aku ajak jalan-jalan, dan kamu juga gak mau lagi membantu aku mengerjakan tugas. Apa kamu sudah ada wanita lain? Wah, sepertinya perdebatan yang sangat sengit ini Ana. Biarkan sajalah karena Selin tidak pantas untuk Devan. Kok kamu diam saja sih Devan? Aku benar-benar jadi curiga kalau kamu punya wanita lain selain aku. Bener kan kamu selingkuh kan? Apa nggak kebalik kamu yang selingkuh? Apa aku yang selingkuh? Kamu jangan asal bicara ya Devan. Kamu punya bukti apa kalau aku selingkuh? Mataku sendiri jadi saksinya. Kemarin kamu bergandengan tangan dengan seorang pria saat keluar dari minimarket. Bener kan? Apalagi alasanmu sekarang? Dia itu cuma teman aku. Apa iya seorang teman bergandengan tangan? Loh, memangnya kenapa kalau kami bergandengan tangan? Karena kami sangat akrab sebagai seorang teman. Itu pasti teman tapi mesra, iya kan? Ah, sudahlah, malas aku bicara sama kamu.
Ana, kamu tidak mau istirahat? Ya maulah. Ayo kita ke kantin bareng. Ayo, siapa takut? Cat, ayo kita ke kantin. Loh, kamu kenapa, Cat? Kok lesu begitu? Kamu sakit? Aku nggak apa-apa, Ana. Aku lagi malas ke kantin saja. Kamu saja yang ke kantin, aku mau di kelas saja. Loh, kok begitu? Kamu ada apa sih? Pasti kamu ada masalah ya? Kamu nggak biasa-biasanya begini loh, Cat. Kamu kan selalu ceria. Pasti kamu lagi ada masalah. Cerita dong, Cat. Kamu ada masalah apa? Aku sulit menjelaskannya, Ana. Ayo Ana, kita ke kantin. Tumben kamu ngajakin aku ke kantin. Biasanya kan kamu sama Selin. Tidak usah berbicara seperti itu, kamu tahu sendiri kan. Iya, aku tahu. Tapi kenapa? Catherine, kamu mau ke kantin tidak? Tidak, Ana, kamu saja. Aku ingin di kelas saja. Ya sudah, Devan, aku tidak ke kantin. Aku ingin menemani Catherine di sini. Tidak apa-apa, Ana, kamu pergi saja ke kantin. Tidaklah, mana mungkin aku meninggalkan sahabatku sendiri di sini. Aku titip makanan saja ya, Devan. Ya sudahlah kalau kamu tidak mau. Alvin, kamu mau ke kantin tidak? Tumben kamu ngajakin aku. Soalnya Ana juga tidak mau diajak ke kantin. Ya sudah, aku mau kalau begitu. Ayo cepat, Gilang, ayo kita ke kantin. Iya, kirain aku nggak diajak. 자꾸 행복한 눈물이 흘러요 오늘도 내일 Cat, kamu masih menganggap aku sebagai sahabat kan? Sahabat itu kan saling berbagi. Aku pernah menceritakan masalahku padamu. Dan sekarang kamu harus menceritakan masalahmu padaku. Siapa tahu aku bisa membantumu. Atau setidaknya dengan bercerita kamu akan sedikit lebih lega. Benar begitu kan, Catherine? Iya, Ana, terima kasih banyak. Ayo kita ke rooftop. 물을 머금은 향기 잃은 꽃 같은 그런 내게 그대 Sebenarnya aku malu menceritakan ini semua padamu, Ana. Dan aku juga bingung harus memulai dari mana. Tidak perlu malu, Cat. Kita kan sahabat. Masalahmu adalah masalahku juga. Itu kan yang sering kamu bilang sama aku. Ana, mungkin kamu sudah tahu kalau dari SD dulu aku menyukai Devan. Dan kamu tahu, Ana, sampai sekarang pun aku masih sangat menyukai Devan. Entah kenapa perasaanku tidak bisa lepas dari Devan. Walaupun aku tahu dia tidak pernah menyukaiku, tetapi entah kenapa yang ada di hatiku hanya Devan. Sebenarnya hatiku sangat hancur saat Devan jadian dengan cewek lain. Aku selalu berharap cewek itu adalah aku, tetapi nyatanya itu tidak pernah terjadi sampai sekarang. Devan hanya menganggapku sebagai teman. Dia tidak pernah menganggapku lebih dari itu. Bahkan sekarang ini mungkin hubungan kami sudah semakin jauh. Kamu tahu, Ana, sebenarnya aku selalu mengikuti kemana Devan mendaftar sekolah. Aku selalu bertanya padamu kan kamu akan sekolah di mana. Bukan hanya ingin bersamamu, tapi aku juga ingin selalu satu sekolah bersama Devan. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku dari dulu-dulu, Catherine? Mungkin aku bisa membantu hubungan kamu dengan Devan. Dari dulu aku ingin sekali menceritakannya padamu, Ana. Tetapi aku sangat malu untuk mengatakannya padamu. Wah, ada yang lagi curhat nih. Oh, ternyata ada yang suka sama cowok aku. Tapi sayangnya dia bertepuk sebelah tangan. Catherine, ternyata selama ini kamu masih suka ya sama Devan. Tapi maaf ya, Cat, Devan itu sudah punya aku dan aku gak akan melepaskan Devan. Aku yang akan melepaskan kamu, Selin. Melepaskan aku? Apa maksud kamu, Devan? Mulai saat ini hubungan kita putus. Apa kamu gak bisa seenaknya begitu aja dong, Devan? Kamu tidak bisa memutuskan hubungan kita tanpa alasan. Tanpa alasan, kamu pikir aku percaya kalau cowok itu hanya teman biasa kamu. Dan satu lagi, selama ini aku merasa hanya dimanfaatkan oleh kamu. Mengajak kamu jalan-jalan, memberikan kamu barang-barang yang kamu mau. Dan satu lagi, selalu membantu mengerjakan tugasmu. Itu alasanku, aku tidak mau lagi dimanfaatkan cewek seperti kamu. Hah, alasan tidak masuk akal. Bilang saja kalau kamu sudah dekat dengan wanita lain kan? Dan wanita itu adalah Catherine. Selin, tolong jangan bawa-bawa nama Catherine dalam masalah kalian. Sudah, Ana, percuma berbicara dengan Selin. Ayo kita pergi dari sini.
Kamu lihat sendiri kan Catherine, Devan lebih memilih menarik tangan Ana dibanding tangan kamu. Kasihan sekali, ternyata cowok yang kamu sukai malah suka dengan sahabatmu sendiri. Setidaknya Ana lebih baik dari kamu.